Kenapa negara-negara Arab hampir selalu memilih alutsista buatan Amerika ketimbang Rusia atau Cina? Karena yang dibeli bukan hanya senjata, tapi juga perlindungan, sesuatu yang tak bisa diberikan oleh Rusia ataupun Cina. Namun, kasus terbaru, serangan udara Israel ke Qatar, membuktikan perlindungan itu tidaklah sepenuhnya melainkan memiliki batas. Sejak 1970-an, Amerika sudah menancapkan kukunya di Timur Tengah. Mereka membangun arsitektur keamanan Teluk, pangkalan militer di Al Udeid, Qatar, armada kelima di Bahrain, serta jaringan radar hingga Patriot. Sistem pertahanan, latihan gabungan, dan komando darurat, semuanya berbasis standar NATO. Militer Arab terintegrasi penuh dalam ekosistem Amerika. Mengganti ke Rusia atau Cina berarti membongkar total infrastruktur pertahanan yang sudah dibangun puluhan tahun. Lalu faktor aliansi politik strategis. Sejak era Nixon, ada perjanjian tak tertulis. Amerika menjadi penjamin keamanan di Teluk, sementara Arab menjamin suplai minyak. Maka ketika ancaman datang, negara Arab akan berpaling ke Washington, bukan Moskow atau Beijing. Kemudian, superioritas teknologi yang menciptakan ketergantungan. Alutsista buatan Amerika tak hanya mesin perang, tapi sebuah ekosistem digital yang perawatannya terpusat di server Amerika. Bahkan diyakini memiliki kill switch yang bisa dikendalikan Washington. Selain itu, juga ada faktor ekonomi yang saling menguntungkan. Penjualan senjata ke Teluk menciptakan ribuan lapangan kerja di Amerika. Di sisi lain, kontrak militer jadi alat diplomasi dan diversifikasi ekonomi Arab, terutama saat harga minyak anjlok. Siklus ini menguntungkan kedua belah pihak, sehingga sulit diputus. Namun, serangan Israel ke Qatar membuktikan kelemahan mendasar. Perlindungan Amerika tidak absolut. Israel, sekutu dekat Washington, bisa melancarkan serangan kapan saja ke negara Arab manapun tanpa cegah tangkal dari sistem pertahanan canggih buatan Amerika. Ini menunjukkan bahwa senjata modern dan kedekatan politik tidak otomatis menjamin kedaulatan, terutama bila kepentingan sekutu utama dianggap lebih prioritas. Rusia terkunci oleh perang Ukraina, industrinya terguncang, dan setiap pembeli terancam sanksi CAATSA. Cina memang menawarkan senjata canggih dengan harga yang lebih murah, tapi produk mereka belum banyak teruji di medan perang nyata, serta memiliki sistem eksklusif dan tak bisa diintegrasikan dengan ekosistem persenjataan Barat. Kesimpulannya, negara Arab membeli senjata Amerika bukan semata karena kualitas, tapi karena paket lengkap yang ditawarkan, perlindungan politik, teknologi, dan siklus ekonomi yang saling menguntungkan. Meski perlindungan itu punya batas, seperti yang ditunjukkan pada kasus Qatar, Washington tetap jadi pilihan utama.